Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Badan Pimpinan Sidang dan Pimpinan Majelis Sidang menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jemaat disilahkan berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mulaikan ibadah kita saat ini, memuji dan mengagungkan Tuhan yang menjadikan kita, sebab hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan hormat serta puji-pujian kita. Dengar Tuhanku, Kau panggil, marilah, bak dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Dengan darah yang kudus, bak disucikan terus. Kita takbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pembaru dan pemersatu hidup kita, menyertai kamu sekalian. Jangan lupa nama Tuhan yang benar, yang teguh. Nama itu berteduhan bagi jiwa yang geruh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah perlindungan yang teguh. Tema dalam peribadatan kita saat ini adalah eksistensi gereja sebagai tubuh Kristus. Ya Tuhan yang Maha Kudus, yang tumpah
Bimbing aku dengan senang sepanjang jalanmu. Berilah agar ku menang meniru contohmu. Meniru contohmu, meniru contohmu. Beri bijak serta beri rendah, meniru contohmu. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, hendaknya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan, marilah kita mengaku dosa kepada-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami merendahkan diri dan mengaku bahwa di hari-hari yang baru kami lewati, kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami lalai, malah kurang berani, bahkan tidak melakukan perintah dan hukum-Mu di dalam kehidupan dan tanggung jawab pelayanan kami terhadap sesama. Atas perbuatan demikian, kami sesungguhnya telah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Karena itu, hanya kepada Engkau sajalah kami memohon, ampunilah dan teguhkan iman kami, agar dari saat ini kami dapat kembali hidup menurut perintah dan hukum-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, karena firman-Nya di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus." Dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan dakuran masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaharuan hidup yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh,
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Nikmat maha Tuhanku, aku puji berseru, karena rindu hatiku, nikmat besar. Dari surga yang bakar masuk dunia yang panas, tanggung dosa atasnya, nikmat besar. Nikmat besar, nikmat besar, tidak terduga dan luas benar, nikmat besar. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini, sesuai dengan agenda pelayanan KGPM, kita dituntun dalam pembacaan dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memberikan lagi kami ruang, waktu, dan kesempatan untuk kami memuji, memuliakan, serta mengagungkan akan kebesaran kuasa kasih-Mu. Di dalamnya, kami akan diperlengkapi lagi dengan firman kehidupan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Engkau hadirkan di tempat kami di saat ini, agar ruangan kami ini hanya dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga mata hati pikiran kami, bahkan juga perasaan kami, hanya tertuju kepada pemberitaan firman-Mu, mendengar apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam tugas kerja dan pelayanan kami sesuai tuntunan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan dan kekal. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-22 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Lengkapnya firman Tuhan demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena Kamu, dan aku selalu mengingat Kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kalau kita masih dianugerahi Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh dapat melangkah, bernafas dan hidup. Walaupun di tengah-tengah banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19 yang masih kita gumuli sampai dengan saat ini. Ya. 1 minggu telah kita lewati bersama, dan saat ini kita boleh memasuki pekan yang baru dengan penuh keyakinan dan semangat hidup, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di minggu yang berjalan ini juga kita akan jalani dalam tuntunan, penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Kita sudah sama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika saat itu dia masih berada di dalam penjara di Roma sekitar tahun 60-61 Masehi. Surat Rasul Paulus ini ditulis dan dikirim kepada jemaat di Efesus
melalui seorang sahabat atau juga rekan sepelayanan Paulus yang bernama Tikhikus, ya. Itu dapat kita baca dalam Efesus 6 ayat 21 dan 22. Pada saat jemaat di Efesus menerima surat dari Rasul Paulus, di mana penduduk ataupun masyarakat Efesus dari sisi keyakinan ataupun kepercayaan, di mana mereka masih percaya ataupun menyembah berhala. Dan salah satu penyembahan berhala yang dilakukan oleh penduduk atau warga Efesus, yaitu mereka menyembah Dewi Artemis, yang dikenal sebagai Dewi Kesuburan dan Dewi Kemakmuran. Dewi Artemis ini juga dikenal dengan istilah Soteira dan Argoteira, atau Dewi Keselamatan dan Dewi Pemburu. Nah, inilah yang menjadi penyembahan atau kepercayaan pokok yang dilakukan oleh jemaat Efesus ataupun penduduk masyarakat Efesus, karena mereka sangat memuja dan sangat memuji Dewi Artemis, karena mereka menganggap bahwa Dewi Artemis ini bisa menjamin kehidupan mereka. Bukan saja menjamin kebutuhan hidup ketika mereka masih hidup, tetapi Dewi Artemis ini juga bisa menjamin kehidupan setelah mereka mati nanti. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh karena itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini isinya berintikan bagaimana memperoleh keselamatan yang sejati di dalam diri Yesus Kristus bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu surat Rasul Paulus ini sengaja ditulis oleh Paulus untuk mematahkan kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang bertumbuh dan berkembang dan sudah memudaya di tengah-tengah masyarakat ataupun penduduk Efesus pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus pernah berada di tengah-tengah jemaat di Efesus, dan dia yang membangun jemaat ini, dan dia berada di tengah-tengah jemaat kurang lebih 2,5 tahun lamanya. Kemudian setelah itu dia melanjutkan pelayanan ke tempat lain dan akhirnya dia dipenjara. Nah, ketika Rasul Paulus tidak lagi bersama-sama dengan jemaat di Efesus, Rasul Paulus menjadi khawatir ya tentang pertumbuhan iman jemaat di Efesus. Karena kita tahu bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kehidupan jemaat Efesus penuh dengan tekanan hidup oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka mengalami tekanan hidup bukan saja dari masyarakat tetapi juga dari pemerintah setempat yang tidak menyukai dengan kekristenan. Sehingga mereka seringkali membuat kerusuhan, membuat keributan, bahkan mereka membakar desa, membakar kota. Kemudian orang percaya, orang Kristenlah yang dikambing hitamkan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengetahui benar bagaimana situasi kondisi yang dialami oleh masyarakat di Efesus ataupun jemaat di Efesus. Oleh karena itu setelah dia dipenjara, Rasul Paulus tidak berhenti ya, untuk berdoa untuk jemaat ini. Di dalam pembacaan kita tadi kita lihat bagaimana Rasul Paulus menopang dalam doa jemaat ini. Ya, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, mengaruniakan hikmat kepada jemaat supaya mereka lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Rasul Paulus terus menopang dalam doa supaya Tuhan membukakan pintu hati jemaat, supaya mereka bisa melihat kekuatan pengharapan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi mereka yang bertahan dalam iman. Sehingga Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan biasa dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Oleh karena itu, setelah Rasul Paulus mendengar iman dari jemaat di Efesus mengalami pertumbuhan yang sangat baik, maka reaksi Paulus sungguh luar biasa. Ya. Dikatakan dalam pembacaan kita di dalam ayat 16 tadi dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya. Ungkapan Rasul Paulus ini, kalau kita melihat bagaimana suasana hati Rasul Paulus yang penuh dengan sukacita, ya, karena mendengar iman jemaat di Efesus mengalami pertumbuhan yang luar biasa, mengalami pertumbuhan yang baik, bahwa jemaat yang dia bentuk, jemaat yang dia bangun, jemaat yang dia rintis mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi obat bagi Rasul Paulus, sehingga dia terus mengungkapkan rasa syukur dan sukacita sekalipun dia berada di dalam penjara. Mungkin kita tahu Bapak Ibu Jemaat bagaimana situasi orang dalam penjara. Pasti mengalami stres karena begitu banyak tekanan penderitaan yang dialami. Pasti bersungut-sungut, menggerutu, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keadaan. Tetapi Rasul Paulus, ya, tidak terjebak dengan situasi keadaan penjara. Tetapi Rasul Paulus terus mencari peluang dan kesempatan walaupun di tengah kesulitan untuk terus memberitakan Injil, untuk terus memberi pendampingan, untuk terus memberikan kekuatan dan motivasi lewat surat-surat yang dia tulis dari dalam penjara. Paulus bersyukur dan bersukacita bukan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, susah, bahagia, senang, menderita, ya. Tetapi Rasul Paulus bersyukur dan bersukacita atas apa yang Tuhan buat bagi orang lain, atas apa yang Tuhan buat bagi jemaat Efesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita mengucap syukur dan bersukacita ketika kita melihat orang lain berhasil? Pernahkah kita bersyukur dan bersukacita ketika kita melihat tetangga kita diberkati? Ataukah mungkin sebaliknya, ketika kita melihat teman kita diberkati, karirnya sudah semakin baik, bukan kita mendoakan, bukan kita mensyukur, tetapi kita mulai menjatuhkan. Kita mulai memfitnah sana sini. Oh, dia kok dapat jabatan, dia kok karir bagus, bukan karena dia prestasi, bukan karena dia kemampuan, tetapi karena cuma dia kecantikan. Dia itu kok bos sayang-sayang, bos idola, makanya dia karir naik bagus. Kadang-kadang orang begitu ketika melihat orang sukses, mulai fitnah sana sini, mulai menjatuhkan. Ketika orang melihat tetangga kita diberkati, mulai renovasi rumah semulai naik ke atas, tiba-tiba dengar tetangga sebelah DP tensi naik 270. Karena apa? Karena susah lihat orang senang. Lihat tetangga beli oto baru, buka dos, tiba-tiba dengar tetangga sebelah sesak napas, dapat jantung. Kadang-kadang itu yang terjadi di tengah kehidupan kita. Kita kadang-kadang lebih suka melihat orang menderita. Ya. Ada istilah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia bukan bersyukur dan bersukacita atas apa yang dia alami dalam kehidupannya, tetapi dia bersyukur dan bersukacita atas apa yang Tuhan buat bagi orang lain. Mungkin ketika kita melihat tetangga kita diberkati, kalau kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih tetangga kita diberkati. Mungkin lewat berkat Tuhan yang diberikan kepada tetangga, mungkin juga kita bisa sebagai firman bisa merasakan. Kadang-kadang kan orang ketika ada masalah di dalam rumah, misalnya dapat anfal tengah malang, atau mungkin ada sakit atau sedang hamil, kun tiba-tiba sakit puru tengah malang, pasti orang lari per tetangga tuh. Kalau tetangga diberkati ada oto,
pasti juga dorang akan tolong orang ketika orang minta tolong. Jadi kadang-kadang Tuhan menolong kita lewat pertolongan orang lain. Kadang-kadang Tuhan memberkati kita lewat berkat daripada orang lain. Oleh karena itu marilah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia bersyukur dan bersukacita atas apa yang Tuhan buat bagi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita jangan selalu terpaku dengan penjara kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak terpaku dengan apa yang dia alami dalam penjara. Tetapi dia bisa melihat peluang kesempatan, walaupun dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam penjara. Dia terus memberitakan Injil. Dia terus memberikan kekuatan, pendampingan, semangat lewat surat-surat yang dia tulis dari dalam penjara. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergumulan ataupun tekanan hidup yang dialami oleh jemaat di Efesus bukan saja datang dari luar, dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Tetapi pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus juga datang dari dalam jemaat sendiri. Karena kita ketahui bahwa jemaat di Efesus terdiri dari berbagai latar belakang, terdiri dari bermacam-macam budaya, sehingga ketika mereka menjadi orang percaya, mulailah timbul rasa kesombongan, merasa paling hebat, merasa paling terhormat, merasa paling penting, sehingga mulai meremehkan dan melecehkan orang lain. Nah, inilah saudara-saudara yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gereja pada saat itu. Oleh karena itu dalam pembacaan kita saat ini lewat doa Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-21 dan ke-22 yang sudah kita baca tadi, di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, walaupun kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi ketika kita terhimpun dalam satu persekutuan jemaat, maka kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan ketika kita terhimpun dalam satu persekutuan jemaat, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang bersunat dan tidak lagi ada orang yang tidak bersunat, tidak ada lagi orang barbar dan orang skit, tidak ada lagi budak dan tidak ada lagi orang merdeka. Tetapi ketika kita terhimpun dalam satu persekutuan tubuh Kristus, maka kita adalah sama-sama bagian dari Kristus. Dan saya kira hal ini juga terjadi dalam kehidupan bergereja saat ini. Ada begitu banyak muncul denominasi gereja, sehingga membuat tembok, membuat jarak antara satu gereja dan gereja yang lain semakin jauh. Karena apa? Karena masing-masing gereja merasa diri paling hebat, merasa diri paling terhormat, merasa diri paling benar, merasa doktrin mereka yang paling alkitabiah, merasa gereja mereka punya roh, gereja yang lainnya tidak ada roh, sehingga mereka mulai menyalahkan gereja-gereja yang lain. Dan inilah saudara-saudara yang menjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Oleh karena Rasul Paulus mengingatkan gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup dalam persatuan, harus hidup rukun dan damai. Karena inilah yang akan menjadi kekuatan kita sebagai tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus jangan terpecah-pecah. Oleh karena itu, kita sebagai gereja, kita harus belajar dari sejarah. Mungkin kita tahu jemaat mula-mula, ketika Rasul Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos tentang 7 jemaat ini, mungkin kita tahu ada di kitab Wahyu, yaitu ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 jemaat. Mungkin kita tahu 7 jemaat ini ada di mana sekarang. Mereka ada di bagian dari negara Turki.
Mungkin kita tahu berapa umat Kristen sekarang yang ada di negara Turki? Mungkin tinggal 2%. Ya. Kejayaan Kristen telah hancur. Ya. Gereja-gereja banyak yang telah dijadi museum, banyak gereja-gereja telah beralih fungsi menjadi tempat ibadah dari agama lain. Ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai gereja. Kalau gereja belum bisa bersatu, kalau gereja masih merasa diri paling hebat, merasa diri paling penting, merasa diri paling alkitabiah, bukan tidak mungkin 20, 30, 40 tahun depan kekristenan di Minahasa ataupun kota Manado tinggal menjadi catatan sejarah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita pada saat ini lewat doanya supaya gereja menjadi satu. Karena gereja adalah bagian dari tubuh Kristus, harus hidup rukun dan damai, harus hidup berdampingan. Dan bagaimana kita melihat Rasul Paulus menganalogikan ya Kristus dan jemaat sebagai satu tubuh, Yesus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuh, sama dengan tubuh kita manusia. Ya. Ada bermacam-macam anggota. Jadi masing-masing anggota tubuh punya tugas fungsi masing-masing. Ya. Jangan merasa bahwa ada satu yang paling penting, satu tidak. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang anggota tubuh. Ya. Ada kaki mengatakan, oh kalau kita nyandak babajalang, ini tubuh ini boleh bikin apa-apa. Kemudian tangan datang, oh kalau kita nyandak bapegang, ambil sesuatu, biar le kaki bajalang, ini tubuh ini boleh bikin apa-apa. Kemudian mata datang, kaki tangan, badia ngoni situ. Biar lengoni mau bajalang pi mana, biar lengoni mau ambil apa, kalau kita nyandak bekerja, kita tutup kita pe mata, ada palia itang semua. Kaki mau melangkah pi mana, tangan mau pegang apa. Begitu le telinga datang, masing-masing anggota ini mulai menunjukkan kesombongan. Mereka merasa bahwa mereka lah yang paling penting dalam anggota tubuh. Sehingga mereka mulai melecehkan anggota tubuh yang lain. Sehingga ada satu anggota tubuh yang mungkin tempatnya tidak terhormat, yaitu anus. Anus merasa, oh karena dia dilecehkan, merasa nggak penting, ya, karena dia tugas cuma terima-terima tu kotor, mulu makan sadap-sadap, dia laste tu kotor, anus tu terima, sehingga dia merasa dia dilecehkan, dia maraju, dia nyak bekerja. Nah, orang bayangkan kalau anus nyak bekerja, kalau cuma 2-3 hari mungkin orang boleh tahan. Maka kalau dia nyak bekerja 3 minggu atau 1 bulan, mau jadi apa orang petubuh? Mata pasti selalu basah menangis, hidung susah mau bernafas, telinga suka ngiung-ngiung, susah mau mendengar, tangan so kaku, karena anusnya tidak bekerja. Oleh karena itu ketika mereka sudah rasa siksa ini anggota tubuh, baru mereka sadar, oh ternyata orang ini so salah. Orang anggap orang paling hebat, orang paling berpengaruh. Akhirnya mereka datang kepada anus minta maaf. Nus, orang mau datang minta maaf. Selama ini orang so salah. Orang anggap orang paling hebat. Orang anggap orang paling berpengaruh di anggota tubuh. Ternyata ngana juga penting. Ternyata ngana juga hebat. Mar anus tel jual mahal. Dibilangnya ndak apa-apa biar jo. Ngoni itu penting-penting. Ngoni anggota tubuh yang selalu diperhatikan. Mata selalu dirawat, dikasih pakai alis, pakai cila, pakai bulu mata palsu. Telinga selalu dihiasi dengan anting-anting. Bahkan juga hidung kadang-kadang pakai anting-anting. Mulut dipakai lipstik, tangan dirawat, kaki dirawat. Mungkin ada perawatan-perawatan yang dilakukan sekarang oleh wanita tuh, banyak sekali perawatan. Di pedikur, di manikur, apalagi. Di laser, di botox, di totop, di facial, tuh. Banyak perawatan. Tuh. Jadi orang sedikit tahu ini perawatan-perawatan tuh. Karena biar cuma lia-lia ataupun jaga mendampingi orang biar antar pi perawatan tuh. Biar cuma pi antar pa apa dong bilang Mahmud Abbas pi perawatan. Tuh. Tahu tuh Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru 1. Jadi orang sedikit tahu tuh perawatan. Tuh. Begitulah saudara-saudara, anggota tubuh masing-masing merasa paling hebat. Sehingga anus selalu bilang, oh biar jongoni itu penting. Tapi anggota tubuh bilang nyanda anus. Ngana juga penting. Ngana juga berpengaruh pada orang petubuh. Dan akhirnya anus mengalah, akhirnya dia bekerja. Ketika anus bekerja,
maka seluruh anggota ini menjadi lega. Mata mulai bersinar-sinar, kaki mulai lincah berjalan, tangan mulai bergerak dengan lincah, mulu mulai karlota, mulu boleh makang sadap, padahal dulu susah mau makang karena anusnya tidak bekerja. Demikian juga dengan kita sebagai jemaat, ya, sebagai anggota tubuh Kristus. Kita jangan merasa paling hebat, kita jangan merasa paling penting, kita jangan merasa paling berpengaruh dalam jemaat, sehingga timbul pandang enteng, timbul mulai menghina orang lain. Dorang kok nyandak berpengaruh tuh. Dorang hadir dan nyandak hadir nyandak pengaruh. Malah kalau dorang hadir cuma bikin rusak pemandangan tuh. Kadang-kadang begitu, itu namanya pelecehan. Sekecil apapun dia, seburuk apapun dia, bagaimanapun status sosialnya, status ekonominya, status pendidikannya, tetapi dia juga adalah bagian dari pelayanan kita. Dia juga adalah bagian dari tubuh Kristus. Bukankah Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 22 bahwa anggota tubuh yang kelihatannya paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, marilah kita hidup rukun, kita hidup damai. Kalau ada anggota tubuh yang bergumul, satu yang bergumul, akan menjadi pergumulan kita bersama. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, itu menjadi rasa sakit juga kita bersama. Kalau ada anggota tubuh yang bersukacita, itu juga yang akan menjadi sukacita bersama. Ketika ada satu anggota tubuh ditantang, itu menjadi tantangan kita bersama. Itu yang dinamakan satu tubuh. Itu yang dinamakan keesaan, kebersamaan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah Paulus mengingatkan kita sebagai anggota tubuh, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, sebagai jemaat. Marilah kita hidup dalam persatuan, kita hidup rukun dan damai, saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai berbagai kepelbagaian, menghargai keragaman, tetapi juga saling menopang, saling menghormati satu dengan yang lain. Apapun keberadaan saudara-saudara kita di tengah jemaat, serendah apapun dia, marilah kita beri penghormatan, marilah kita beri perhatian, supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap kuat, sehingga mereka dapat berdiri, sehingga mereka merasa tidak terbuang, tetapi mereka merasa bahwa mereka juga sama-sama adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kita sebagai jemaat, dan juga adalah bagian dari tubuh Kristus, sebagai gereja, sebagai bait Allah, marilah kita menjaga kekudusan diri kita. Sebagai gereja, sebagai bait Allah, marilah hidup kita bisa memberi dampak, bisa memberi pengaruh bagi kehidupan orang lain, sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam diri kita, dan pada akhirnya nama Kristus yang dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Amin. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang.
Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanku menetapkan dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mengiris matahari memberas hingga sana pakai bulu jadi masaklah lekas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas hari yang Engkau karuniakan bagi kami, bagi jemaat-Mu saat ini, sehingga kami boleh lagi ada dalam satu persekutuan ibadah. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, hanya karena Tuhan kami masih boleh ada sampai dengan saat ini, masih boleh bernafas dan hidup, bahkan kami masih boleh menyaksikan kebesaran Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dan alami di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini, termasuk dalam persekutuan kami di saat ini ya Tuhan. Di dalamnya kami boleh membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu yang boleh melengkapi iman percaya kami, menuntun kami untuk hidup dalam persatuan, untuk hidup rukun dan damai, menghargai berbagai kepelbagaian, menghargai keragaman, tetapi juga untuk saling menopang dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kami yakin Tuhan tidak sia-sia apa yang kami lakukan saat ini, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah peribadatan kami, sehingga saat mana ketika kami akan kembali dalam tugas kerja tanggung jawab pelayanan kami terus ada dalam janji jaminan berkat Tuhan, menyertai kami di hari ini maupun di minggu berjalan yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang boleh teralami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendoakan keluarga kami masing-masing, anggota-anggota keluarga kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun tidak bersama-sama dengan kami. Kami terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena studi, ataupun alasan lain sehingga mereka tidak ada bersama dengan kami. Tapi kami percaya bahwa kami tidak pernah akan terpisah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau menuntun, menjaga, memelihara kami, kiranya hal yang sama juga akan menjadi bagian bagi anggota keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya mereka juga akan terus berada dalam lindungan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan kami, baik teralami secara pribadi, teralami di tengah keluarga kami,
bahkan teralami dalam persekutuan kami. Karena kami percaya segala syukur sukacita kami hanyalah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ketika kami boleh bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan kami, biarlah kepada-Mu ya Tuhan kami datang memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan yang telah menyatakan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi juga ya Tuhan, saat ini kami datang dengan membawa segala beban persoalan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap pribadi kami, Engkau tahu setiap pergumulan persoalan hidup yang kami hadapi. Tetapi kami punya iman Tuhan, kami memiliki Tuhan yang pengasih dan penolong yang sanggup untuk menolong kami. Saat ini kami datang dengan membawa segala ucapan syukur kami Tuhan. Tetapi juga kami datang dengan meletakkan segala pergumulan, persoalan, tantangan hidup kami. Termasuk di dalamnya ya Tuhan, persoalan pergumulan pandemi COVID-19 yang masih kami gumuli bersama sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau yang mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengendalikan keadaan ini. Tapi kami percaya juga Engkau yang sanggup untuk bertindak dan menyelesaikan setiap pergumulan persoalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, beri kekuatan bagi kami, beri ketabahan, beri kesabaran bagi kami, tetapi juga beri kami iman yang kokoh, sehingga tidak ada satupun yang dapat merampas ketenangan kami di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun persoalan pergumulan yang berat dan banyak kami hadapi, tetapi kami percaya ketika Tuhan bertindak ada jalan keluar. Ketika Tuhan bertindak ada penyelesaian, ada sukacita yang boleh kami rasakan. Sehingga saat mana kami datang, kami taruh, kami letakkan semua di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan dan beban hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Saat ini kami rindu untuk mendoakan gereja-gereja-Mu yang adalah tubuh-Mu. Memberkati gereja-gereja ini ya Tuhan, untuk tetap hidup rukun dan damai, saling menopang, saling mengasihi, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Memberkati gereja-Mu dalam menjalankan tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, menjadi garam dan terang dunia, menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja kami, semua unsur pelayan yang ada di dalamnya, badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, pelayan-pelayan yang ada, bahkan unsur lembaga yang ada Engkau berkati ya Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, beri kami rasa tanggung jawab yang tinggi dan takut akan Tuhan, untuk kami melakukan semua tanggung jawab kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu, Bapak Gembala Alexander Wongkar STH, kiranya Tuhan memberkati tugas tanggung pelayanan yang Engkau percayakan kepada dia, sebagai gembala, sebagai ketua PMS di sidang kami. Biarlah segala tugas pelayanan yang dia lakukan boleh menampakkan hasil kerja yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati keluarganya, keluarga Wongkar Sepang, istri, anak-anak, dalam tugas pekerjaan, studi anak-anak mereka, bahkan segala kerinduan, harapan, cita-cita keluarga, kiranya semua ada dalam berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan akan terus berkarya bagi keluarga ini untuk tetap menjadi alat damai sejahtera Tuhan dimanapun Tuhan pakai dan utus mereka. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bersyukur dan bersukacita di minggu berjalan ini, baik syukur sukacita ketambahan usia setahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan, maupun syukur-syukur yang lain yang mereka boleh nikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala berkat syukur sukacita hanyalah berasal daripada-Mu. Ketika mereka boleh bersyukur dan bersukacita atas berkat Tuhan, biarlah hanya kepada-Mu mereka naikkan sembah puji mulia hormat Tuhan. Tuhan yang telah hadir dan menyatakan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, baik yang ada di rumah mereka maupun dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengenal setiap pribadi saudara-saudara ini. Oleh karena itu ya Tuhan, marilah Engkau datang melawat mereka, jamalah mereka dari sakit penyakit mereka, supaya mereka boleh terlepas dari segala kungkungan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Berkati makanan, minum, dan obat-obatan yang mereka pakai. Biarlah semua ini menjadi sarana di tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka.
memberkati para medis, dokter dan juru rawat ya Tuhan. Beri kecermatan, beri pengetahuan yang baik bagi mereka, tetapi juga beri kesehatan ekstra bagi mereka di dalam mereka menjalankan tugas panggilan profesi mereka. Biarlah Tuhan terus tanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan takut akan Tuhan ketika mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka. Tetapi juga Tuhan akan terus memproteksi mereka supaya ketika mereka melakukan tugas tanggung jawab untuk merawat para pasien, mereka boleh terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Saat ini kami rindu untuk mendoakan pemerintah kami, baik pemerintah di pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota Manado. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menghadirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi hamba-Mu yang boleh dapat mengerjakan tugas-tugas mereka. Kami percaya Engkau juga yang akan memberkati mereka. Kami percaya Engkau yang akan melengkapi mereka dengan hikmat, sehingga mereka boleh memberi hati mereka untuk memikirkan, untuk merencanakan, untuk melaksanakan pembangunan, untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab kami percaya ketika bangsa kami sejahtera, daerah kami sejahtera, kota kami sejahtera, maka kami yang tinggal di dalamnya akan turut menikmati kesejahteraan. Bentengi bangsa kami, daerah kami, kota kami, dari segala rancangan yang jahat, dari segala bencana, dari segala malapetaka yang kami tidak kehendaki, agar supaya kami sebagai warga boleh terhindar, boleh terus ada dalam lindungan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, memberkati persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini. Biarlah semua itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah semua ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajak umatnya untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja di wilayah di mana kita berada. Kini kita akan kembali dalam kehidupan masing-masing, namun ingatlah bahwa bersama dengan gereja-gereja di wilayah ini, kita tetap terpanggil dalam kesatuan dan kebersamaan untuk berjalan bersama dan melayani bersama sambil mengingatkan kata Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan yang lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai dan sukacita. Tuhan Allah, sumber pengharapan kita, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.
Tuhan.